ingat ya, kalau misalnya udah berumur nih, mau pakai celana aja suka keserimpet. Iya nggak sih? Dan udah jatuh nih resikonya lebih tinggi ya. Iya, semakin Begitu jatuh berumur, ya. kalau jatuh itu semakin resiko untuk Resikonya dia tinggi. retak atau patah itu semakin tinggi. Kenapa? Karena itu tadi massa otot mulai turun, Oh, iya. massa tulang mulai turun. Mulai turun. Jadi kalau nggak dari pupuk ditabung, dibentuk dari 30-an, maka ketika 50-60 menderitanya nanti Oke. di umur itu gitu. Dokter Santi, kalau kita ngomongin soal umur, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya makanan, apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada nggak sih makanan-makanan yang sehat yang bisa membantu kita untuk tetap prima di umur 30-an ini? Mengingat tadi ya, massa otot, massa tulang turun, maka makanan yang perlu diperhatikan itu asupan protein. Karena memang pada dasarnya orang Indonesia itu banyak yang kurang mengkonsumsi protein, tapi banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak. Oh iya betul. Coba aja kalau lebih banyak sarapan. nasinya gitu ya. Kalau sarapan nih, sarapan di nggak mana tahu kalau nih? di daerah ya, tapi kalau di Jakarta nasi kuning, Oh ya iya kan? benar, nasi uduk, Nasi uduk, lontong, bubur gitu. bubur. Coba bagian karbonya kan banyak banget. Iya betul. Suiran ayamnya cuman berapa gitu ya. Iya, itu kalau diangkat ditimbang tuh berapa? Paling cuma gitu kan? seperenamnya Iya. ini ya, potong ya. Belum kalau misalnya ada telurnya loh dok. Iya, telurnya itu udah tipis-tipis gitu, dipotong. Belum kadang suka dicampur air ya pas masak Iya ya. kan, biar banyak gitu, campur terigu dikit Iya, biar banyak gitu. Terus kalau misalnya telur bulat pun kadang cuma setengah Iya, gitu. iya. Jadi asupan protein tuh kurang gitu. Jadi kalau asupan proteinnya kurang, bergeraknya kurang, latihan bebannya kurang, olahraganya kurang, maka makin cepetlah massa otot kita hilang dan makin cepet massa tulang kita hilang. Oke, ngomong-ngomong soal olahraga, soal bergerak, ini kan ngomongin soal gaya hidup nih dok. Ya. Gaya hidup secara spesifik ada nggak sih yang perlu dilakukan di usia 30? Misalnya contoh harus lebih memperhatikan tidur malamnya, atau lebih harus rutin olahraga setiap pagi, atau ada gaya hidup tertentu nggak yang perlu dilakukan? Iya, pada umumnya nih ya, memasuki usia 30 kan karir lagi nanjak-nanjaknya. Iya betul, lagi masa produktif ya. Iya kan, beban pekerjaan lagi banyak. Betul. Terus mulai menikah gitu Mulai kan. punya keluarga, mulai punya anak. gitu. Itu juga merupakan tekanan tersendiri gitu, Iya. baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi perasaan. Mental itu tadi ya. Mental gitu kan. Nah, itu harus disiapkan juga gitu. Terus gaya hidupnya ya yang tadi Hans bilang itu, tidurnya harus mulai belajar membagi waktu, mana yang pekerjaan, mana yang bukan pekerjaan, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Artinya mana yang prioritas, mana yang Iya, tidak ya. kayak misalnya udah habis pulang capek, tapi bukan tidur, tapi malah main HP Oh, gitu oke, kan, iya, untuk iya. hal-hal yang nggak penting. Coba belajar bijaksana membagi waktu gitu. Terus olahraga, kadang kan males ya, udah kerjaan banyak. Iya bener, gitu kan. olahraga capek Gitu. Belum baru mau olahraga, bayinya nangis, iya, bener. gitu kan. Terus istrinya ngomel atau suaminya ngomel, itu urus anak lo, gitu kan. Pengalaman Aduh. banget ya. Gitu kan. Jadi coba mengatur jadwal, ngakalin. Misalnya nih, kalau susah nyari waktu olahraga 30 menit, dibagi jadi 2. Oke. 15 menit pagi, jadi bangun lebih pagi 15 menit kan lebih gampang kan, Betul. daripada 30 menit gitu kan. Iya. Atau mungkin pas makan siang kan sejam, kita makan kan cuman paling 15 menit, 30 menit, 30 lah anggap ya. Iya. Nah 30 menitnya lagi bergerak, Oke. jalan gitu. Oh, Nggak jalan usah- aja cukup iya, gitu ya. cukup gitu. Jadi belajar menemukan cara yang efektif dan efisien untuk menerapkan gaya hidup yang sehat di balik semua beban-beban kehidupan yang ada gitu. Makan gitu ya. Kan Iya, tadi olahraga udah nih. betul. Makan. Pilihan makanan itu kan banyak ya. Kadang karena pekerjaan seseorang itu bisa tergelincir di pola makan. Contoh nih, saya
sering dapat pasien yang, dok kan kerjanya entertain tamu, misalnya dia marketing atau apalah pekerjaannya yang ketemu klien dok, masa diajak makan aku nggak makan gitu. Nah, belajar memilih segala sesuatu yang ada di tempat yang buruk, yang paling tidak buruk, yang terbaiknya gitu ya. Contoh, kalau misalnya kliennya, makan nasi padang yuk gitu. Semua kan taunya makan nasi padang tuh jelek gitu. Tapi tidak semua menu yang ada di nasi padang itu yang tidak bisa dimakan kalau mau sehat gitu. Contoh, nasi sama daun singkongnya aja. Itu ngirit kali ya. Jadi misalnya kan ada ayam panggang, ada ayam gulai gitu. Nah, ayam panggang relatif lebih baik daripada ayam gulai gitu kan. Misalnya ikan panggang, ikan goreng, ikan panggang lebih baik gitu. Tapi kalau pilihannya mungkin ikan goreng, kan misalnya nggak ada ikan panggang gitu, ikan goreng dengan ikan dicabein. Nah, ikan goreng kan minyaknya cuma sekali. Oh iya betul. Kalau ikan goreng kan udah ikan digoreng, terus ditambah dengan gorengan sambal. Jadi gorengnya betul. dua kali gitu kan. Terus kuahnya misalnya, jangan banyak-banyak lah, banjir gitu kan. Cukup, kita ibu kota udah banjir melulu, jangan makanan kita banjir kuah juga. Tapi kalau nasi padang enaknya begitu dok, tapi nggak sehat ya. Kalau gitu ke ini aja, warung Sunda, itu boleh kuahnya banjir. Kuah sayur sop, asem, sayur asem sop gitu boleh banjir gitu. Iya. Oke dok, ini kelihatannya cukup membantu nih para sahabat Sonora yang sama seperti Dokter Santi nih, baru masuk ke usia 30-an ya. Semoga bermanfaat buat mereka. Dan juga tentunya sama-sama Dokter Santi. Ditunggu nanti ya kompensasinya abis ini ya. Sabar ya, nanti dikirim aja ya. Oh iya bener ya. Kiris jangan lupa ya. Oh iya bener abis ini. Mohon maaf, kita Aceh punyanya rencong, nggak punya keris. Aduh. Baik sahabat Sonora, kalau gitu sudah waktunya kita harus akhiri artinya ya. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Dan juga tentunya kalau Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa buat bisa di like dan juga di share, supaya konten seperti ini juga bisa menjadi hal baik bagi teman-teman Anda. Akhir kata, saya Hans Christian bersama dengan Dokter Santi pamit undur diri. Dan seperti biasa apa dok? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye.